Kalian tentu sudah pernah melihat dan mendengar tentang logo ini, logo ini, logo ini, dan masih banyak lagi. Atau mungkin kalian ini bertanya-tanya nih, kenapa banyak sekali partai politik yang ada di Indonesia? Sedangkan di luar sana, seperti Amerika, hanya terdapat dua partai politik yang besar. Atau bahkan kalian baru tahu nih, kalau di Cina hanya ada satu partai politik. Mari kita bahas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di mata kuliah pengantar ilmu politik. Spesifik di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang partai politik dan sistem kepartaian, di mana nantinya kita akan membahas terkait definisi partai politik, kemudian tujuan ataupun fungsi partai politik, dan kemudian juga kita akan membahas tentang sistem kepartaian. Oke, baik teman-teman, tentunya kalian sudah pernah melihat dan mendengar tentang partai politik yang ada di Indonesia atau bahkan berbagai partai politik yang ada di luar negeri. Di Indonesia mungkin tentu kalian sudah pada tahu tentang partai politik, misalkan ada Partai Golkar, Partai Nasdem, PDI, PAN, PKS, dan masih banyak lagi partai politik yang lain. Atau bahkan juga kalian udah pada tahu nih tentang partai politik yang ada di luar negeri, misalkan partai politik besar yang ada di Amerika Serikat, misalkan Partai Demokrat dan Partai Republik, seperti itu. Nah teman-teman, partai politik ini menjadi komponen penting dalam sebuah sistem politik yang ada di sebuah negara, terlebih negara tersebut menganut sistem demokrasi. Oke, baik teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang arti ataupun definisi dari partai politik. Nah, menurut para ahli, salah satunya dari William Budiarjo, mengatakan bahwa partai politik merupakan kelompok yang terorganisir, yang anggotanya mempunyai orientasi ataupun tujuan, nilai-nilai yang sama, dan tentunya cita-cita yang sama yang diasaskan pada ideologi yang dianut oleh sebuah partai politik. Nah, kemudian mereka ini mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Yaitu untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara yang konstitusional untuk melaksanakan berbagai program dari partai politik tersebut. Jadi, jangan heran ketika para politisi yang ada di dalam partai politik ini orientasi ataupun yang selalu mereka gaungkan adalah tentang kekuasaan dan kedudukan, karena memang sejatinya mereka terlibat dalam partai politik ataupun membuat partai politik orientasinya adalah tentang kekuasaan dan kedudukan. Aneh apabila para politisi yang ada di dalam partai politik ini tidak membicarakan tentang kedudukan dan kekuasaan, karena memang sejatinya mereka berpolitik, para politisi ini berpolitik adalah orientasinya adalah untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam pemerintahan dan secara umum untuk masuk kepada kekuasaan yang ada di sebuah negara, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi-fungsi dari partai politik. Yang pertama, mereka menjalankan fungsi yakni sebagai sosialisasi politik. Jadi partai politik ini membantu masyarakat untuk memahami berbagai proses politik, dinamika politik. Kemudian idealnya sebuah partai juga harus menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada masyarakat dan juga hak serta kewajiban sebagai warga negara, seperti itu. Nah, kemudian sosialisasi politik ini kemudian terbagi atas dua. Yang pertama adalah pendidikan politik, kemudian yang selanjutnya adalah indoktrinasi politik. Nah, pendidikan politik ini adalah partai politik ini berupaya untuk mentransmisikan budaya politik dalam rangka pembentukan sikap ataupun orientasi anggota masyarakat dalam sebuah negara. Nah, sifatnya ini dialogik, artinya ada komunikasi dua arah yang dijalankan oleh partai politik dan masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah indoktrinasi politik. Nah, kalau tadi pendidikan politik itu sifatnya dialogik, artinya ada hubungan antara partai politik dan
masyarakat yang sifatnya dua arah. Nah, sedangkan indoktrinasi politik ini tidak secara dialogik, artinya para penguasa di dalam partai politik ataupun politisi ini memobilisasi ataupun bahkan memanipulasi masyarakat untuk menerima norma, kemudian nilai-nilai ataupun simbol dan juga ideologi yang dianggap paling ideal oleh partai politik. Jadi sifatnya ini mendoktrinasi masyarakat ya untuk menerima ideologi yang dianggap paling ideal, paling benar oleh sebuah partai politik seperti itu. Nah, kemudian fungsi partai politik selanjutnya adalah rekrutmen politik. Jadi, tentu partai politik ini adalah sebagai jembatan yang berperan dalam mencari dan merekrut individu yang berpotensi untuk menjadi pemimpin politik ataupun pejabat publik, baik di tingkat legislatif ataupun eksekutif seperti itu. Nah, kemudian fungsi dari partai politik selanjutnya adalah sebagai partisipasi politik. Nah, partai politik ini sejatinya adalah untuk mendorong atau mengajak masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai proses politik, seperti dalam pemilu, kemudian mengajak masyarakat untuk demonstrasi secara damai tentunya, ataupun kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan politik. Kemudian partai politik ini juga mendorong masyarakat untuk menggunakan politik sebagai wadah untuk menyalurkan kegiatan mereka dalam rangka mempengaruhi proses politik. Jadi partai politik ini kemudian mengajak masyarakat bahwa semua kegiatan yang berhubungan dengan kepolitikan ini disalurkan dengan partai politik seperti itu. Nah, kemudian sebagai komunikasi politik. Nah, salah satu fungsi dari partai politik ini adalah sebagai saluran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Partai politik ini seharusnya bisa menghubungkan antara informasi dari pemerintah ke masyarakat ataupun sebaliknya dari masyarakat ke pemerintah seperti itu. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah penyusun kebijakan publik. Nah, tentunya seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa tujuan para politisi yang ada di partai politik ini adalah menduduki kekuasaan seperti di kedudukannya di legislatif ataupun eksekutif. Nah, melalui wakil-wakilnya di parlemen ini, kemudian partai politik ini berperan dalam menyusun, kemudian merumuskan berbagai kebijakan publik yang sejalan dengan keinginan masyarakat, idealnya seperti itu, ataupun berdasarkan ideologi ataupun platform partai seperti itu. Kemudian adalah kontrol terhadap pemerintah. Nah, ini merupakan salah satu fungsi yang sangat penting juga dari partai politik. Biasanya partai politik yang kalah ataupun tidak menduduki kekuasaan di pemerintahan biasanya akan menjadi partai yang mengontrol pemerintahan atau biasanya disebut partai oposisi seperti itu. Nah, kegiatannya ini adalah mengawasi ataupun mengkritisi berbagai kebijakan oleh pemerintahan untuk memastikan bahwa pemerintahan tersebut berjalan dengan baik yang sesuai dengan hukum seperti itu. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang fungsi dari partai politik, sekarang kita akan membahas tentang tipologi dari berbagai partai politik. Yang pertama kita akan melihat dari asas dan orientasinya. Jadi menurut asas dan orientasinya ini, partai politik itu terbagi atas beberapa. Yang pertama adalah partai politik pragmatis. Nah, partai politik pragmatis ini partai yang mempunyai program ataupun kegiatan yang secara umum tidak terikat secara kaku pada suatu doktrin atau ideologi tertentu seperti itu. Jadi dia tidak condong pada A, tidak condong kepada B, jadi dia sifatnya lebih dinamis seperti itu, tidak condong kepada doktrin tertentu, sifatnya lebih pragmatis. Kemudian ada partai doktriner. Nah, partai doktriner ini dia kebalikan dari partai politik pragmatis. Jadi dia mempunyai kegiatan ataupun program yang konkret sebagai pencipta ideologi. Ada beberapa partai mungkin yang bisa kalian identifikasi di Indonesia terkait partai yang tipologinya sebagai partai doktriner yang memiliki ideologi yang dianut secara kuat oleh partai politik. Kemudian selanjutnya adalah partai kepentingan. Nah, partai kepentingan ini
didasarkan atas kepentingan mereka seperti itu. Partai yang dibentuk atas kepentingan tertentu seperti partai yang berdasarkan kepentingan masyarakat buruh misalkan, etnis tertentu ataupun agama tertentu seperti itu. Jadi ini akan gampang sekali untuk kita identifikasi terkait partai yang tipologinya ini berdasarkan kepentingannya. Misalkan dari agama mungkin kita bisa melihat mungkin PKS, PKB seperti itu, ataupun berdasarkan kelas sosial ataupun pekerjaan tertentu. Misalkan ada partai petani mungkin atau partai buruh, nah itu akan terlihat tipologinya. Nah kemudian kita juga bisa melihat dari basis sosial dan tujuan tertentu. Nah ini menurut Almond ya, bahwa sejatinya partai politik itu dapat dibedakan atas beberapa berdasarkan keanggotaannya. Yang pertama adalah beranggotakan lapisan-lapisan sosial masyarakat, misalkan kelas atas, kemudian kelas menengah, dan kelas bawah seperti itu. Jadi doktrin yang mereka bawa ataupun masyarakat yang mereka gaungkan sebagai partisipan politik mereka adalah berdasarkan kelas-kelas sosial yang ada di masyarakat seperti itu. Kemudian beranggotakan kalangan kelompok tertentu, misalkan yang saya sebutkan tadi berdasarkan dari petani, ada partai petani mungkin, kemudian partai buruh, dan ataupun partai yang beranggotakan pengusaha seperti itu. Kemudian selanjutnya anggotanya ini berasal dari pemeluk agama tertentu, misalkan Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu kalau kita lihat di Indonesia ya. Tentu ini juga akan gampang sekali untuk kita identifikasi. Seperti tadi saya sebutkan bahwa misalkan partai PKS itu tentunya menerapkan nilai-nilai keislaman untuk diterapkan di partai politik mereka seperti itu. Kemudian yang keempat adalah beranggotakan atas kelompok budaya seperti suku, bangsa, bahasa ataupun daerah tertentu. Nah ini biasanya ada di partai-partai lokal. Kalau penggolongannya berdasarkan daerah tertentu, biasakan dapat kita ambil contoh misalkan di Provinsi Aceh ya, karena mereka memiliki otonomi khusus untuk memiliki partai lokal sendiri seperti itu, yang tentunya pengelompokan keanggotaan mereka berdasarkan daerah mereka seperti itu. Nah yang selanjutnya, yang terakhir setelah membahas mengenai definisi, kemudian fungsi dan tujuan dari partai politik dan juga tipologinya tadi, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem kepartaian. Nah yang pertama, sistem kepartaian yang umum, yang pertama adalah partai tunggal. Nah dalam negara yang menganut sistem kepartaian, partai tunggal ini hanya ada satu partai. Nah biasanya ini diterapkan di negara yang menganut sistem pemerintahan non demokrasi, bisa saja seperti partai komunis. Sebagaimana juga yang sudah saya singgung di awal-awal bahwa misalkan di negara Cina hanya ada satu partai seperti itu. Kalau di Cina mungkin Partai Komunis Cina ya. Jadi fungsinya itu lebih kepada menyalurkan pesan-pesan dari pemerintahan yang berideologi komunis untuk disampaikan kepada masyarakat seperti itu. Nah kemudian sistem dui partai. Nah kalau sistem dui partai ini hanya ada dua partai politik, sebagaimana yang sudah saya singgung di awal bahwa misalkan negara Amerika walaupun dia sebenarnya memiliki banyak partai, tapi partai yang dominan itu hanya ada dua partai, Partai Republik dan Partai Demokrat. Juga bisa kita lihat di negara Inggris, Kanada ataupun Filipina yang juga menganut sistem dui partai. Nah syarat sistem ini berlaku ataupun berjalan dengan baik dalam sebuah negara adalah yang pertama adalah masyarakatnya bersifat homogen, artinya sama, tidak banyak suku, agama atau etnis yang lain-lain seperti itu. Kemudian masyarakatnya ini memiliki konsensus yang kuat tentang asas dan tujuan sosial politik mereka. Nah kemudian yang ketiga adalah adanya kontinuitas sejarah seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang kelebihan dan kekurangan dari sistem dui partai ini adalah jelas. Kalau kita lihat di negara Inggris mungkin akan terlihat jelas antara partai penguasa dan partai politik tidak abu-abu seperti itu. Misalkan partai A berkuasa, maka partai B otomatis menjadi partai oposisi yang tugasnya adalah untuk mengawasi pemerintahan agar berjalan sesuai dengan konstitusional seperti itu.
Nah, selanjutnya kita membahas tentang sistem kepartaian multipartai. Nah, kalau tadi di sistem kepartaian yang partai tunggal hanya ada satu partai, kemudian dui partai hanya ada dua partai. Nah, di sistem multipartai ini ada lebih dari dua partai politik dalam sebuah negara. Kan gampang sekali untuk kita identifikasi karena misalkan di Indonesia ya, termasuk sistem multipartai karena ada lebih dari dua partai politik. Nah, ini bukan hanya ada di Indonesia, ada juga di yang menganut sistem ini ya, misalkan di Malaysia, Belanda, dan juga Australia. Nah, kemudian kalau kita membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari sistem multipartai ini, kalau dari sisi kelebihannya tentunya karena banyak partai, biasanya sistem ini akan lebih efektif diterapkan di negara yang multi etnis seperti itu dengan ragam suku, ras atau agama. Karena kenapa? Akan mudah untuk merepresentasikan berbagai keinginan, kepentingan masyarakat yang tentunya berbeda-beda tadi berdasarkan suku, agama, ras dan sebagainya tersebut. Kemudian kalau kita berbicara tentang kekurangannya, biasanya dalam sistem kepartaian multipartai ini dalam proses pengambilan ataupun keputusan dalam pemerintahan itu biasanya akan lama karena mereka partai-partai politik yang banyak ini kemudian akan berkoalisi satu sama lain, kemudian pengambilan keputusannya itu juga berdasarkan keputusan dari partai-partai koalisi seperti itu. Nah, baik teman-teman, itu dia tadi pembahasan kita terkait partai politik dan sistem kepartaian. Jadi kesimpulannya adalah kita ketahui bahwa partai politik adalah orang ataupun sekumpulan orang yang berhimpun dalam sebuah organisasi politik yang mereka ataupun partai politik ini memiliki orientasi ataupun tujuan, kemudian nilai-nilai, cita-cita dan ideologi yang sama, di mana tujuan mereka adalah untuk memperoleh kekuasaan dan menduduki kedudukan-kedudukan politik dalam sebuah negara seperti itu. Kemudian sistem kepartaian. Sistem kepartaian di dunia ada beberapa. Yang pertama adalah partai tunggal, di mana hanya ada satu partai. Kemudian partai dui partai, sistem dui partai, di mana secara umum hanya ada dua partai besar dalam sebuah negara. Misalkan di Amerika Serikat tadi ya. Kemudian sistem multipartai ini diterapkan di Indonesia, di mana ada lebih dari dua partai politik dalam sebuah negara seperti itu. Oke, baik teman-teman, sebelum kita tutup video pembelajaran kali ini, ada satu tugas yang wajib kalian kerjakan untuk memperkuat pemahaman kalian terkait pembahasan kita tentang partai politik dan sistem kepartaian. Nah, tugas kalian adalah silakan Anda amati, Anda analisis berbagai partai politik yang ada di Indonesia. Kemudian kalian bagi-bagi ataupun kalian tentukan berdasarkan tipologi yang sudah kita bahas tadi, misalkan berdasarkan keanggotaannya, kemudian asas dan tujuannya seperti itu. Nah, jadi silakan Anda analisis, kemudian juga berikan pengamatan kalian terkait partisipan politik dari partai politik tertentu tersebut. Silakan kalian kumpulkan di @link paling lambat 1 minggu dari sekarang. Jadi sebelum pertemuan selanjutnya, tugas kalian sudah diupload di @link. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.